Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 RPL akan mempresentasikan PPT analisa kebisingan kami. Baik, langsung saja masuk di latar belakang analisa kebisingan. Nah, Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu kota berkembang di Indonesia dengan kategori kota besar. Tentunya akan mengalami fenomena kebisingan seperti di kota besar lainnya. Hal ini sejalan dengan tumbuhnya pusat-pusat bangkitan perjalanan yang memicu terjadinya mobilitas pergerakan lalu lintas yang tinggi. Tingginya mobilitas penduduk menyebabkan keramaian lalu lintas yang berdampak ke lingkungan di sepanjang jalan yang dilewati kendaraan. Salah satunya adalah peningkatan intensitas kebisingan lalu lintas. Tingkat kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan orang yang terpapar kebisingan akan mengalami gangguan kesehatan, terutama gangguan pendengaran, selain juga gangguan fisiologi dan psikologi, terutama pada pekerjaan yang sering terpapar kebisingan tinggi. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 Rekayasa Penyehatan Lingkungan melakukan praktikum analisa uji kebisingan yang bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Kadia, tepatnya di depan Informa. Praktikum ini kami lakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 mulai pukul 6 pagi sampai jam 10 malam dengan tujuan mengetahui tingkat kebisingan menggunakan alat sound level meter. Definisi kebisingan. Kebisingan bisa didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pendengarnya. Bising dapat diartikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumber dari aktivitas alam seperti bicara dan aktivitas buatan manusia seperti penggunaan mesin. Kebisingan adalah salah satu faktor fisik berupa bunyi yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bising adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebisingan adalah semua bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan. Jenis-jenis kebisingan. Dilihat dari hubungan tingkat bunyi sebagai waktu, maka kebisingan dapat dibagi menjadi 5. 1. Kebisingan kontinu. Kebisingan yang fluktuasi intensitas kebisingan tidak lebih dari 6 dB dengan spektrum frekuensi yang luas, contohnya misalnya seperti suara mesin gergaji. 2. Kebisingan terputus-putus. Kebisingan yang dimana bunyi mengeras dan melemah secara perlahan, contohnya misalnya seperti jalan raya dan bunyi yang dihasilkan dari kereta api. Ketiga, kebisingan impulsif berulang. Kebisingan di mana waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncaknya tidak lebih dari 65 ms dan waktu yang dibutuhkan untuk penurunan instalasinya sampai 20 dB. Di bawah puncaknya tidak lebih dari 500 ms, contohnya seperti suara mesin tempat di pabrik. 4. Steady state noise. Kebisingan dengan tingkat tekanan bunyi stabil terhadap perubahan waktu dan tak mengalami kebisingan yang stabil, contohnya seperti kebisingan sekitar air terjun dan kebisingan pada interior pesawat terbang saat sedang di udara. Yang kelima, fluctuating noise. Kebisingan yang kontinu namun berubah-ubah tingkat tekanan bunyinya. Terus sumber-sumber kebisingan. Menurut Suroto 2007, sumber kebisingan terdiri dari 2 jalur sebagai berikut.
1. Bising indoor, 2. Bising outdoor. Bising indoor yaitu sumber bising yang bersumber dari manusia, alat-alat rumah tangga, atau mesin-mesin gedung. Bising outdoor yaitu sumber bising yang berasal dari aktivitas lalu lintas, transportasi, industri, alat-alat mekanis yang terlihat dalam gedung, tempat-tempat pembangunan gedung, perbaikan jalan, kegiatan olahraga, dan lain-lain di luar ruangan atau gedung. Sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi 1. Lalu lintas jalan, 2. Industri, 3. Pesawat terbang, 4. Kereta api, 5. Kebisingan konstruksi bangunan, 6. Kebisingan dalam ruangan. Kebisingan lalu lintas jalan, salah satu sumber kebisingan adalah suatu lalu lintas jalan raya. Kebisingan lalu lintas di jalan raya ditimbulkan oleh suara dari kendaraan bermotor, di mana suara tersebut bersumber dari mesin kendaraan, bunyi pembuangan kendaraan, serta bunyi dari interaksi antara roda dengan jalan. Dari beberapa sumber kebisingan yang berasal dari aktivitas lalu lintas alat transportasi, kebisingan yang bersumber dari lalu lintas jalan raya ini memberikan proporsi frekuensi kebisingan yang paling mengganggu. 2. Industri. Kebisingan industri bersumber dari suara mesin yang digunakan dalam proses produksi. Intensitas kebisingan akan meningkat sejalan dengan kekuatan mesin dan jumlah produksi dari industri. 3. Pesawat terbang. Kebisingan yang bersumber dari pesawat terbang terjadi saat pesawat akan lepas landas ataupun mendarat di bandara. Kebisingan akibat pesawat pada umumnya berpengaruh pada awak pesawat, penumpang, petugas lapangan, dan masyarakat yang bekerja atau tinggal di sekitar bandara. 4. Kereta api. Pada umumnya sumber kebisingan pada kereta api berasal dari aktivitas pengoperasian kereta api, lokomotif, bunyi sinyal di pelintasan kereta api, stasiun, dan penjagaan serta pemeliharaan konstruksi rel. Namun sumber utama kebisingan kereta api sebenarnya berasal dari gesekan antara roda dan rel serta proses pembakaran pada kereta api tersebut. Kebisingan yang ditimbulkan oleh kereta api ini berdampak pada masinis, anak buah kereta api, penumpang, dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar pinggiran rel kereta api. 5. Kebisingan konstruksi bangunan. Berbagai suara timbul dari berbagai konstruksi bangunan, mulai dari peralatan dan pengoperasian alat, seperti memalu, penggilingan semen, dan sebagainya. 6. Kebisingan dalam ruangan. Kebisingan dalam ruangan bersumber dari berbagai sumber seperti air condition, tungku, unit pembuangan limbah, dan sebagainya. Suara bising yang berasal dari luar ruangan juga dapat menembus ke dalam ruangan sehingga menjadi sumber kebisingan di dalam ruangan. Pengukuran kebisingan. 1. Metode pengukuran. Pengukuran tingkat kebisingan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Cara sederhana dengan sebuah alat sound level meter dapat diukur tingkat kebisingan, tingkat tekanan bunyi selama 10 menit untuk tiap pengukuran pembacaan setiap 5 detik. 2. Cara langsung dengan sebuah interacting sound level meter yang mempunyai fasilitas pengukuran LTMS, yaitu lag dengan waktu ukur setiap 5 detik dilakukan pengukuran selama 10 menit. Contoh sampling yang diberikan dalam Kepmen tersebut adalah pada selang 22 jam 10 sampai jam 6 pagi. L1 diambil pada jam 7. Itu metode perhitungan. Setelah mendapatkan data-data dari hasil pengukuran tingkat kebisingan dihitung untuk mendapatkan lag 24 jam. Lag adalah tingkat kebisingan rata-rata dari kebisingan yang berubah-ubah dengan persamaan hitungan logaritma. Adapun metode perhitungan adalah sebagai berikut. Untuk lag 1 menit dihitung sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar. Terus lag 10 menit dihitung sebagai berikut. 3. Metode evaluasi. Nilai LSM yang dihitung dibandingkan dengan nilai baku mutu tingkat perhitungan yang ditetapkan dengan toleransi 3 dB. Dampak kebisingan. 1. Gangguan fisiologis.
Gangguan fisiologis yang diakibatkan oleh kebisingan yakni gangguan yang langsung terjadi pada fatal manusia. Gangguan ini diantaranya peredaran darah terganggu oleh karena permukaan darah yang dekat dengan permukaan kulit menyempit akibat bising. Terus gangguan psikologis, gangguan yang secara fisik langsung terhadap manusia dan susah untuk diukur. Gangguan psikologis dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, dan cepat marah. Bila kebisingan diterima dalam waktu lama dapat menyebabkan penyakit psikosomatik berupa gastritis. 3. Gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi biasanya disebabkan masking efek bunyi yang menutupi pendengaran yang kurang jelas atau gangguan kejelasan suara. Komunikasi pembicaraan harus dilakukan dengan cara berteriak. Gangguan ini menyebabkan terganggunya pekerjaan sampai pada kemungkinan terjadinya kesalahan karena tidak mendengar isyarat atau tanda bahaya. 4. Efek pada pendengaran. Mula-mula efek bising pada pendengaran adalah sementara dan pemulihan terjadi secara cepat sesudah pekerjaan di area bising dihentikan. Akan tetapi apabila bekerja terus-menerus di area bising maka akan terjadi tuli menetap dan tidak dapat normal kembali. Biasanya dimulai pada frekuensi 4000 Hz dan kemudian makin meluas. Teknik pengendalian kebisingan. Yang pertama itu pengendalian pada sumber. Pengendalian pada sumber itu dapat dilakukan dengan yang pertama itu meredam kebisingan atau getaran yang ada, mengurangi luas permukaan yang bergetar, mengatur kembali tempat sumber, mengatur waktu operasi mesin, pengendalian atau pengukuran volume, dan pembatasan jenis dan jumlah lalu lintas dan sebagainya. Sedangkan pada pengendalian pada media dapat dilakukan dengan yang pertama itu memperbesar jarak sumber bising dan pekerjaan, memasang peredam suara pada dinding dan langit-langit, membuat ruang kontrol agar dapat dipergunakan untuk mengontrol pekerjaan dari ruang terpisah. Bila sumber bising ada lalu lintas, bisa dilakukan pembatasan antara jalan dengan bangunan, misalnya dengan penanaman pohon, membuat tembok atau pagar, pembuatan jalur terbuka hijau, dan daerah penyangga. Sedangkan pada pengendalian pada penerima itu dapat dilakukan dengan memberi alat pelindung diri seperti earplug dan helmet, memberikan pelatihan dan pendidikan terkait K3 khususnya tentang kebisingan dan pengasuhnya, tindakan pengamanan dan cara memindahkan individu yang terpapar bising. Selanjutnya, penentuan kriteria kebisingan. Penentuan kriteria kebisingan dapat dilakukan dengan yang pertama itu dengan tingkat kebisingan ekuivalen atau lag, di mana salah satu perhitungan tingkat tekanan bunyi adalah tingkat tekanan bunyi ekuivalen di mana nilai tertentu bunyi yang fluktuatif selama waktu tertentu setara dengan tingkat bunyi yang steady state pada selang waktu yang sama. Tingkat tekanan bunyi rata-rata terhadap waktu atau lag dapat ditentukan dengan persamaan seperti pada slide berikut. Selanjutnya, tingkat kebisingan pada siang hari atau LS. Tingkat kebisingan yang terjadi pada siang hari dengan tingkat tekanan bunyi selama 16 jam siang hari yaitu antara pukul 6.00 sampai 22.00 dengan minimal pengambilan data selama 4 kali pengukuran dengan rentang frekuensi tertentu. Tingkat kebisingan siang hari dapat dinotasikan dengan simbol LS dan dapat dirumuskan seperti pada slide berikut, beserta keterangannya dapat dilihat pada slide berikut. Tingkat kebisingan pada malam hari atau LM.
tingkat kebisingan yang terjadi pada malam hari dengan tingkat tekanan bunyi selama 8 jam malam hari, yaitu antara pukul 18.00 sampai 22.00 dengan minimal pengambilan data selama 3 kali pengukuran dan rentang frekuensi tertentu. Tingkat kebisingan malam hari dapat dinotasikan dengan simbol LM dan dapat dirumuskan seperti pada slide berikut, serta dengan keterangan dapat dilihat pada slide berikut. Tingkat kebisingan siang malam. Tingkat kebisingan siang malam hari dipakai di Indonesia untuk menilai kebisingan lingkungan. Dengan persamaan rumus dapat dilihat pada slide berikut. Dan juga keterangannya dapat dilihat pada slide berikut. .8 faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebisingan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kebisingan adalah yang pertama itu intensitas. Intensitas bunyi yang dapat didengar telinga manusia berbanding langsung dengan logaritma kuadrat tekanan akustik yang dihasilkan getaran dalam rentang yang dapat didengar. Jadi tingkat tekanan bunyi diukur dengan logaritma dalam desibel atau yang dapat disingkat dengan dB. Kedua, frekuensi. Frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia terletak antara 16 sampai 20.000 Hz. Frekuensi bicara terdapat antara 250 sampai 4.000 Hz. Ketiga, durasi. Efek bising yang merugikan sebanding dengan lamanya paparan dan berhubungan dengan jumlah total energi yang mencapai telinga dalam. Yang keempat, sifat. Mengacu pada distribusi energi bunyi terhadap waktu atau stabil berfluktuasi intermiten. Bising impulsif. Satu atau lebih lonjakan energi bunyi dengan durasi kurang dari 1 detik dengan bahaya yang sangat bahaya. Selanjutnya 2.9 baku mutu peraturan kebisingan. Baku mutu kebisingan adalah batas maksimal tingkat baku mutu kebisingan yang diperoleh dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan dapat dilihat pada tabel berikut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718 Tahun 1987 dalam SAM 2012 tentang kebisingan pada kesehatan dibagi menjadi 4 zona wilayah, yaitu zona A merupakan zona tempat penelitian, rumah sakit, tempat perawatan kesehatan atau sosial. Tingkat kebisingan yang dianjurkan berkisar 35 sampai 45 desibel ampere. Kedua, zona B merupakan zona untuk perumahan, tempat pendidikan dan rekreasi dengan intensitas kebisingan antara 45 sampai 55 desibel. Ketiga, zona C yaitu zona untuk kegiatan perkantoran, perdagangan, pasar dengan kebisingan sekitar 50 sampai 60 desibel. Keempat, zona D untuk lingkungan industri, pabrik, stasiun kereta api dan terminal bus dengan tingkat kebisingan berkisar 60 sampai 70 desibel. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita masuk di bab 3 tentang metodologi praktikum. Jadi hal pertama yang perlu kita perhatikan dalam praktikum adalah tentang waktu dan lokasi. Yang pertama untuk waktu praktikum analisa kebisingan pada praktikum ini yaitu pada hari dan tanggal hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023. Kemudian untuk buku praktikum yaitu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah dengan rincian waktu pengukuran sebagai berikut selama 10 menit dan pencatatan selama 5 detik.
Jadi pada praktikum dimulai dari jam 6.48 dan berakhir pada jam 21.36. Selanjutnya adalah alat. Nah, adapun alat yang digunakan pada saat praktikum yaitu pertama adalah sound level meter. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Jadi sound level meter itu berfungsi sebagai alat ukur tingkat kebisingan dalam satuan desibel dengan sebagai berikut. Pertama, ini terdiri dari mikrofon atau untuk menangkap suara. Kemudian layar LCD untuk pembacaan, menampilkan pembacaan. Kemudian tombol res untuk menilai tingkat pengukuran. Kemudian tombol power untuk menyalakan atau mematikan alat. Kemudian tombol max health membekukan nilai maksimal. Kemudian tombol FS memilih respon alat. Kemudian tombol upper memberikan tentang pengukuran. Tombol down untuk menyesuaikan tentang pengukuran. Backlight menyalakan atau mematikan lampu alat. Tombol LA memilih frekuensi pertimbangan. Kemudian tombol WA mode mengaktifkan penyerap kebisingan latar. Baik, selanjutnya adalah tripod. Jadi bisa dilihat pada gambar. Tripod ini digunakan sebagai tempat meletakkan sound level meter pada kondisi lurus dan mengarahkan pada sumber kebisingan. Kemudian 3 adalah belangko data pengukuran. Belangko data pengukuran ini digunakan untuk mencatat tingkat kebisingan yang diamati dalam praktikum. Pengukuran dilakukan sebanyak 6 kali dalam rentang waktu 3 jam secara berturut-turut dan dimulai dari pukul 6 pagi hingga 10 malam. Nah, berikut ada contoh belangko data pengukuran. Selanjutnya adalah stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur tempo waktu dalam pengukuran kebisingan yang dilakukan setiap 5 detik dalam kurun waktu 10 menit. Kemudian yang selanjutnya adalah mobile topographer. Jadi mobile topographer ini digunakan untuk mengetahui titik letak koordinat saat meletakkan alat sound level meter untuk menganalisis kebisingan. Jadi tampilannya adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya alat yang digunakan yaitu payung. Jadi payung ini digunakan untuk melindungi alat sound level meter dan alat-alat lainnya yang tidak terkena sinar matahari langsung atau hujan. Kemudian prinsip percobaan. Jadi tingkat tekanan bunyi diukur dengan alat sound level meter mempunyai kelengkapan blok A dengan rentang dan pembatasan waktu tertentu. Tekanan bunyi menyeluruh membran mikrofon pada alat kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik tersebut kemudian dilewatkan pada filter dengan atau hingga pembobotan sinyal dilakukan terus-menerus pada layar hingga terbaca tingkat intensitas bunyi yang akan diukur. Jadi tingkat tekanan bunyi desibel per A selama 10 menit untuk setiap pengukuran harus memperhatikan pembacaan alat dilakukan setiap detik. Setiap pengukuran harus memenuhi skema waktu tertentu dengan menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran. Selanjutnya 3.4 yaitu tentang prosedur percobaan. Jadi untuk prosedur percobaan dan analisa kebisingan menggunakan alat sound level meter yang pertama yaitu atur posisi setinggi dada atau senyamannya pada saat pencatatan. Jadi alat yang diatur ini adalah sound level meter. Kemudian cara kedua adalah tekan tombol on untuk menyalakan instrumen dan tunggu beberapa saat sampai alat siap digunakan. Kemudian yang ketiga, dekatkan instrumen ke sumber kebisingan yang akan diatur. Jadi pada saat praktikum itu jaraknya adalah 1 meter dari sumber bunyi. Kemudian yang keempat adalah atur frekuensi tertimbang alat, respon alat dan BA mode pada instrumen sebelum mulai pencatatan. Cara selanjutnya yaitu tekan tombol REC untuk mulai pencatatan nilai kebisingan yang muncul pada layar. Kemudian untuk menentukan nilai kebisingan maksimum tekan tombol max LD dan catat nilai yang tercatat di layar alat. Kemudian pembacaan dilakukan setiap 5 detik selama 10 menit selama 16 jam.
Dan yang terakhir adalah pencatatan dibagi dalam pencatatan siang, yaitu dari jam 6 sampai jam 6 maghrib, dan malam mulai dari jam 6 maghrib sampai jam 10 malam. Baik, untuk bab 4 saya persilakan kepada saudara saya, Zahir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi lanjut, saya akan melanjutkan pembahasan yang dimana pembahasan kali ini adalah masuk di bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Untuk pertama kali 4.1 hasil pengamatan, kita bisa lihat untuk uh, di hasil pengamatan ini ada beberapa tabel, itu terdiri dari 6 tabel. Jadi untuk tabel pertama, tabel data pengamatan untuk setiap rentan waktu. Jadi kita bisa lihat lokasinya, tanggalnya, dan waktunya itu kita lakukan untuk tabel pertama ini adalah jam 6 sampai jam 9 pagi dengan kondisi cuaca cerah. Lanjut. Jadi untuk tabel data pengamatannya bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah hasil pengamatan dari kelompok 3 pada jam 6 sampai jam 9 pagi. Oke, lanjut. Nah, pada tabel selanjutnya sama pada hari yang sama dan lokasi yang sama serta cuaca yang sama, namun waktu yang berbeda, yaitu dari jam 9 sampai jam 12. Lanjut. Untuk tabelnya bisa dilihat, ini adalah untuk data pengamatan LB pada jam 9 sampai jam 12. Oke, lanjut pada tabel berikutnya untuk hasil pengamatan atau tabel pengamatan itu dari jam 12 sampai jam 3. Untuk tabelnya lihat pada slide selanjutnya. Ya, ini adalah tabel data pengamatan LC. Lanjut lagi. Ya, selanjutnya pada hasil atau tabel data pengamatan itu yang kami lakukan pada jam 15 sampai 18 menghasilkan data tabel atau informasi sebagai berikut. Bisa diperhatikan. Nah, ini untuk tabel data pengamatannya untuk tabel pengamatan LD. Lanjut lagi. Untuk tabel data pengamatan berikutnya itu kami lakukan pada jam 6 sore sampai jam 9 malam dengan kondisi cuaca cerah dalam waktu yang sama dan lokasi yang sama. Untuk datanya bisa dilihat di sini. Untuk data pengamatan LE. Lanjut. Berikutnya pula untuk tabel terakhir atau tabel data pengamatan terakhir itu ada kami lakukan pada jam 9 sampai jam 10 malam di tempat yang sama dan lokasi yang sama dan cuacanya cerah. Untuk tabelnya bisa diperhatikan. Slide selanjutnya. Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya. Di sini ada tabel data hasil analisa dari keenam tabel tadi. Untuk tabel data hasil analisa tabel LA bisa dilihat di sini. Untuk hasil analisanya LE 10 menit itu dia menghasilkan maksimal 82 dan minimal 40,2. Untuk hasil analisanya bisa diperhatikan di sini. Jadi tanpa perlu saya baca satu persatu, bisa dilihat di sini. Lanjut. Berikut untuk tabel data hasil analisa LB bisa dilihat untuk data hasilnya sama, namun yang berbeda itu ada beberapa. Lanjut untuk hasil analisa selanjutnya itu bisa dilihat, mungkin tanpa saya bacakan satu persatu, mungkin bisa dilihat. Lanjut lagi untuk tabel data hasil analisanya. Ya, untuk tabel data hasil analisa LE bisa dilihat kembali. Untuk LE 1 menit sampai 10 menit itu ia menghasilkan 70,8
70,8134. Lanjut. Oke, untuk data tabel terakhir itu bisa kita lihat bahwasanya pada LEQ 1 menit itu untuk menit ke-1 itu dia rata-rata 66,60 dan seterusnya. Sementara untuk rata-rata LEQ 10 menitnya adalah 70,1602. Lanjut. Jadi di sini kita bisa lihat analisa grafik. Tadi ada data hasil analisanya dan hasil datanya. Di sini kita bisa lihat analisa grafik LA sampai LF. Jadi untuk grafiknya sendiri bisa dilihat secara visual, dia tidak menentu, melainkan dia tidak konstan. Jadi berdasarkan penyajian data grafik di samping dapat disimpulkan bahwa untuk peningkatan intensitas kebisingan di depan informa itu dia relatif naik turun, bisa dilihat di samping seiring bertambahnya waktu. Hal ini terjadi karena kawasan ini termasuk daerah perdagangan dan jasa sehingga banyaknya aktivitas-aktivitas yang terjadi. Jadi bisa dilihat kenapa sehingga grafiknya bisa naik turun, karena posisinya jalan di depan informa itu adalah jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang melakukan aktivitas perdagangan ataupun jasa. Berdasarkan grafik di samping bola bisa dilihat bahwasanya terjadi peningkatan kebisingan pada pukul 6 pagi sampai pukul 6:10 ya, bisa dilihat. Setelah itu dan pada pukul 6 siang jam 6 sore dan jam 6:10 sore. Lanjut. Oke, lanjut pada pembahasan. Untuk praktikum analisa kebisingan sendiri dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 yang bertempat di depan informa. Untuk tujuan praktikum analisa kebisingan sendiri adalah untuk mengetahui tingkat kebisingan dengan alat sound level meter. Untuk alat sound level meter, kemudian membandingkan nilai kebisingan pada lokasi praktikum dengan baku mutu kebisingan Kepmen LH nomor 48 tahun 1996 serta mengetahui pengukuran tingkat kebisingan dilakukan dengan cara langsung dari alat sound level meter. Seperti tabel-tabel yang disajikan sebelumnya itu adalah bahan-bahan perbandingan dari tabel-tabel yang telah dihasilkan dari hasil pengamatan kami. Jadi berdasarkan analisis data yang kami peroleh sesuai Kepmen LH nomor tahun 1996 dengan baku mutu kebisingan lokasi praktikum masuk ke dalam peruntukan kawasan atau lingkungan kegiatan perdagangan dan jasa dengan tingkat kebisingan 70 desibel. Jadi untuk nilai 70 desibel ini yang diperoleh melebihi ambang batas baku mutu kebisingan. Jadi untuk di depan informa sendiri, kalau berdasarkan baku mutu Kepmen LH nomor 48 tahun 1996 itu dia termasuk pada tingkat kebisingan dengan tingkat atau nilai kebisingannya adalah 70 desibel. Oke, selanjutnya untuk bab 5 penutup saya serahkan kepada letting saya Muhammad Dwi Febriansa untuk melanjutkan serta menutup pembahasan kali ini. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk letting saya yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini saya akan membaca bab 5 penutup atau akhir dari PPT yang kami paparkan. Jadi di bab 5 penutup ini di kesimpulan dari praktikum rekayasa penyataan lingkungan RPL, percobaan analisa kebisingan adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu tingkat kebisingan siang malam atau LSM di lokasi praktikum adalah 71,22 desibel. Dan untuk yang kedua, dari hasil pengukuran dan perhitungan yang diperoleh di lokasi praktikum dan dibandingkan dengan baku mutu kebisingan dari Kepmen LH nomor 48 tahun 1996, maka lokasi tersebut memiliki tingkat kebisingan yang melebihi nilai ambang batas kawasan perdagangan dan jasa
dengan standar 70 desibel. Sedangkan di lokasi praktikum memiliki tingkat kebisingan 71,22 desibel. Dan yang poin ketiga itu cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kebisingan yang telah melewati nilai ambang batas yang telah ditetapkan, yaitu dengan mengurangi aktivitas kendaraan masyarakat. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari PPT kami. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.